Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu supaya nanti kita akan lancar untuk melakukan pembelajaran pada kali ini. Untuk ketuanya hadirat, silahkan dipimpin doa hadirat. Baik Pak, teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita menyerahkan jiwa dan tubuh kita semua kepada Tuhan agar lancar proses pembelajaran pada pagi hari. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih hadirat. Memang ini salah satu ketua yang bisa saya andalkan ya. Nanti kalau ada apa-apa, teman-temannya dikasih tahu itu untuk yang belum memperhatikan, yang tidak memperhatikan, nanti urusannya hadirat ini. Oke, sebelumnya saya akan sedikit memberikan apa ya, kayak kesadaran kita bahwa kenapa kok saya itu pertama harus mengawalinya dengan doa, karena dengan doa kita akan pasti lancar untuk melakukan pembelajaran kali ini ya. Jadi apapun itu harus kita awali dengan doa seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan melakukan presensi ini ya, presensi terlebih dahulu ini. Untuk hadirat, siapa yang tidak masuk hadirat hari ini? Untuk hadirat yang tidak masuk. Ya, yang tidak masuk Sugi Pak, Sugi. Oh, Sugi. Izin Sugi Pak. Oh, ya ini saya presensi satu-satu mungkin ya, biar saya juga hafal dengan nama-nama siswa di sini ya. Untuk Aisyah hadir. Aisyah. Halo Aisyah, bisa dengar suara saya? Terlambat mungkin Pak. Oh ya, mungkin jaringan ya. Ya begitulah ya. Kita mohon maklum aja mungkin jaringannya. Yang kedua, Abdul Jabar. Hadir, Pak. Hadir, oke. Ida Silalahi. Hadir Pak. Oke, Waritia. Hadir Pak. Amalina. Pak. Tias. Hadir Pak. Saya kelempar Pak. Oh, Aisyah kelempar ya tadi ya. Oh yaudah, berarti yang tidak masuk Aulia ya. Aulia nggak masuk hari ini ya? Jaringan Pak. Oh, paling jaringan ya. Ya udah, apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini ya. Jadi pembelajaran kali ini saya sebelum masuk ke materi, saya akan menerangkan terlebih dahulu, menjelaskan tentang kompetensi apa yang akan kita pelajari pada kali ini ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari kompetensi mengenai manajemen sumber daya usaha ya. Apa itu manajemen sumber daya usaha? Kenapa kita harus mempelajari ini ya? Kalau saya tanya nih, apa sih tujuan kalian itu mengikuti pelajaran PKK ini, atau khususnya materi sumber daya usaha ini? Apa tujuan kalian? Saya Pak. Ya, hadirat silakan. Ya Pak, agar bisa membuat satu usaha Pak. Membuat suatu usaha, boleh. Secara kita itu SMK ya, SMK yang nantinya diarahkan setelah lulus kita itu langsung apa? Langsung kerja. Ya Pak. Orientasinya langsung Ya kerja. Pak, kalau enggak usaha Pak. Ya, kerja. Jadi sesuai dengan instruksi Presiden, kerja dan kerja. Nah, itu ya. Jadi orientasinya memang seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan kita nanti juga bisa melanjutkan perkuliahan. Iya Pak, kalau enggak nikah Pak. Ya nikah nggak apa-apa, tapi kita orientasinya kerja dulu ya. Ya seperti itu. Oke, jadi kita mempelajari tentang manajemen sumber daya usaha. Itu tolong yang masih rame, tolong dikondisikan. Ya. Jadi seperti ini.
sumber daya usaha itu saya kasih gambaran terlebih dahulu ya. Jadi sumber daya usaha sini kenapa kok kita harus mempelajari ini? Karena seperti ini loh. Kita itu di Indonesia ya. Kita itu di Indonesia kan adalah negara yang berkembang gitu. Negara yang berkembang dan di sini pun juga pasti di negara berkembang itu antara persaingan satu dan yang lain itu masih sangat kompetitif ya. Di sini banyak sekali usaha-usaha yang baru dirintis. Nah, sekarang kalau saya tanya, kalaupun kalian itu nanti dikasih kesempatan untuk membuat usaha, ya, usaha apa yang kalian pengen buat? Tias, apa? Tias, seumpama dikasih kesempatan untuk membuat usaha apa yang ingin Tias buat? Saya ingin punya toko, Pak. Iya, toko apa yang spesifik, jangan toko saja. Oh ya, Pak. Saya pengen punya toko yang di situ minimarket, saya bilang minimarket kayak gitu. Toko kelontong gitu ya? Ya, jual semua barang-barang kebutuhan rumah tangga kayak gitu. Kebutuhan pokok rumah tangga. Oke, sangat ya mungkin masih umum ya untuk Bu Tias. Mohon maaf ya, masih muda ya Tias ya. Jadi kalau saya tanya Amalina ini Iya, kayaknya kok dari tadi ingin mengutarakan sesuatu tentang usaha. Usaha, Pak. Apa? Usaha apa? Cemilan bikin lagi, Pak. Membuat apa? Saya punya usaha cemilan. Oh, tumbuhan. Cemilan, Pak, cemilan. Oh, cemilan. Mohon maaf, bukan tumbuhan, Pak. Ini. Iya, Cemilan. Pak. Oke, cemilan bikin lagi. Oh, sudah berjalan. Sudah, Pak, sudah. Oh, sudah. Itu jadi ada 3 macam produk yang saya jual, Pak. Oh, gitu. Ya nanti bisa ya, bisa dikasihkan ke saya untuk sampel. Ya, nanti saya bisa bantu promosikan. Oke. Oh iya, terima kasih, Pak. Terima kasih Amalina. Nah, seperti itulah ya. Jadi mungkin kalian sudah paham mengenai nanti kalau ada kesempatan membuat usaha itu usaha apa gitu. Nah, kembali lagi ke tentang sumber daya usaha. Jika kalian sudah tahu, punya gambaran mengenai sumber daya apa yang nanti kalau kalian itu dikasih kesempatan bisa menggunakan kesempatan itu untuk membuat usaha. Tapi begini, apakah kita itu kalau membuat usaha itu sesimpel itu? Apakah seperti itu? Tidak dong, Pak. Tidak ya. Apakah hanya modal nekat saja? Tidak, tentunya. Pasti ada perencanaan yang nantinya perencanaan itu bisa membantu kita untuk membuat usaha yang apa? Yang baik, yang sukses, yang bisa membuat profit untuk diri kita sendiri ataupun orang lain seperti itu. Jadi sudah tahu ya untuk tujuan pembelajaran kali ini ya kita yaitu membuat perencanaan. Itu tolong ya yang belum dikondisikan ya, tolong. Ya, baik. Ya, jadi tujuannya juga seperti itu. Jadi nanti kita di sini mempelajari perencanaan apa yang harus kita pelajari untuk membuat usaha supaya usaha itu berjalan dengan baik seperti itu. Ya. Nah, setelah itu begini untuk pembelajaran kali ini ya. Setelah saya kan tadi kalian sudah punya gambaran seperti itu. Pembelajaran kali ini saya akan menggunakan suatu model ya untuk kita pembelajaran kali ini, modelnya problem based learning. Apa yang sudah tahu tentang model seperti itu? Model PBL ada yang sudah tahu? Basis masalah. Tahu-tahu sedikit, Pak. Baru tahu-tahu sedikit. Ya, benar sekali. Jadi seperti ini, nanti kalian itu diharapkan jika kalian menemukan permasalahan, kalian itu bisa mengidentifikasi dan mengasihkan solusi. Bukan cuma mengidentifikasi ya, tapi juga mengasihkan apa? Solusi. Baik, jadi kalian masih memperhatikan. Ya, dan nanti
selain kalian harus menganalisis juga ya, itu kalian juga harus nanti menganalisisnya secara kelompok ya. Jadi nanti kita buat kelompok. Tapi nanti sebelum kita itu nanti menganalisis membuat kelompok, ini saya akan menayangkan itu, tolong di mute yang belum nanti suara saya balapan ya. Oke, sebelum kita menganalisis masalah, saya akan menayangkan yaitu tentang poin-poin apa saja yang akan kita pelajari untuk pembelajaran kali ini. Saya akan menayangkan PowerPoint yang di situ nanti saya akan memberikan sedikit teori ya. Teori mengenai apa saja toh yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Jadi ini ya, manajemen sumber daya usaha. Nah, apa sih yang harus kita cermati di materi manajemen sumber daya usaha ini? Yang pertama adalah manajemen atau perencanaan atau merencanakan usaha itu sendiri ya. Pada dasarnya merencanakan usaha kan kita harus memperhatikan tentang planning, organizing, directing, controlling. Nah, ada yang bisa memberi gambaran sedikit apa itu planning, organizing, directing, dan controlling? Tias, planning apa Tias? Planning itu perencanaan, Pak, merencanakan. Jadi merencanakan ya. Usaha apa yang akan kita buat, Oke. itu seperti apa. Oke. Terus organizing, Aisyah, Pemasaran online, saluran pemasaran online. Ya Ibu, iya Pak. Bapak ya. Maaf ya Pak. Ya. Organizing apa? Organizing. Mengorganisasikan. Ya. Ada lanjutannya? Pengorganisasian dalam suatu instansi pemerintahan Lebih ke atau usaha mungkin. Ya. Lebih ke usaha. Ya kan kita ini membicarakan tentang usaha. Ya. Oh iya Pak. Ya, diperhatikan tolong ya. Ya. Maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Directing. Abdul Jabar, directing. Mengarahkan, jadi hubungannya dengan usaha apa? Oke, sangat bagus sekali. Yang terakhir controlling. Hadirat mungkin controlling apa dia? Iya Pak. Ya, controlling. Iya Pak. Artinya dalam tahapan itu mulai dari planning tadi, apalagi habis itu tadi Pak? Organizing, ya. directing. Jadi dari semua itu kan penuh dengan perencanaan. Artinya planning, artinya dimerencanakan. Baru Ya. setelah semua sumber daya manusianya sudah ada, Ya. pendukungnya sudah ada, Ya. maka yang terakhir dia harus bisa mengontrol Pak, apakah ini sesuai atau tidak. Baru dia mendirikan sebuah usaha atau usaha yang akan dilakukan Pak, gitu Pak. Ya, sangat bisa diterima, sangat bagus sekali untuk hadirat. Baik, bagus sekali tadi beberapa sudah mendekati ya, Jadi tentang kita itu merencanakan usaha tadi kan kita di awal tadi juga bilang kita itu ingin mendirikan usaha itu tidak hanya modal nekat saja, tetapi harus merencanakan, perencanaan, manajemen apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita itu mendirikan usaha. Salah satunya planning, merencanakan terlebih dahulu. Jika kita tidak merencanakan terlebih dahulu, berarti kalian yaitu sama saja merencanakan kegagalan ya. Jadi harus penting sekali ini merencanakan ini. Yang kedua, mengorganisasikan, mengelompokkan, memisah-misahkan antara pekerjaan atau bidang-bidang yang nanti di dalam usaha kita itu sendiri ya. Directing, mengarahkan. Karena kalaupun kalian nanti di usaha kalian itu menjadi pemimpin, kalian harus mengarahkan, harus memberi arahan, ini usaha kita akan dibawa kemana, gitu ya, paham ya? Ya, Paham yang Pak. terakhir kontrol tanpa pengawasan yang bagus
usaha sukses, usaha bagus pun tanpa pengawasan itu juga akan bisa gagal. Oke, itu ya. Terus apa sih selanjutnya? Apa sih manfaat perencanaan usaha? Ya, jadi manfaat perencanaan usaha yang tadi ya, yang sudah saya yang sudah saya utarakan tadi itu manfaatnya seperti ini ya. Tolong si Amalina dibaca ini manfaat perencanaan usaha. Oh iya Pak. Ya. Manfaat perencanaan usaha yang pertama itu membimbing jalannya usaha, yang kedua mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha, yang ketiga sebagai petunjuk atau pedoman pemimpin perusahaan dalam menjalankan perusahaan, kemudian keempat sebagai sarana apa nih Pak? Sarana untuk bisa memperkecil resiko usaha ya. Kemudian kelima sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan atas kinerja perusahaan, dan keenam bisa membantu pengajuan kredit bank Pak. Ya, oke. Terima kasih Amalina. Jadi seperti itu ya manfaat perencanaan usaha ya. Jadi nanti kalian bisa lebih mengeksplor lagi ya, untuk karena kita juga hari ini kan waktunya juga tidak begitu banyak, jadi ini saya kasihkan poin-poin ya, poin-poin yang nanti kalian harus bisa menganalisis, mengeksplor, ataupun nanti kalian kalau tidak bisa menanyakan kembali kepada saya. Untuk selanjutnya ya, di sini adalah pedoman penulisan rencana usaha. Sebenarnya apa sih yang kalau tadi kita mempelajari tentang manfaat, selanjutnya itu pedomannya, penulisan rencana usaha itu bagaimana ya. Jadi di sini pedomannya ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan dalam merencanakan usaha itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah analisis kelayakan usaha. Jadi kelayakan usaha, usaha yang layak yang bisa kita dirikan itu sebenarnya kayak gimana sih? Apa yang harus kita perhatikan sih? Yang pertama itu adalah analisis aspek pasar. Jadi sebenarnya pasar dari usaha kita itu apa? Ya, ini saya kasih poin-poin ya. Nanti kalian bisa mengeksplor sendiri, karena kita ini nanti akan mengidentifikasi sebuah permasalahan. Dan yang kedua analisis aspek pemasaran juga ya, bagaimana caranya juga memasarkan, teknik-teknik marketing apa yang harus kita itu praktekkan, terapkan. Terus analisis aspek produksi. Jadi yang namanya usaha kan memproduksi usaha ya. Jadi aspek produksi itu sangat kompleks sekali, sangat sangat riskan, karena di dalam usaha itu yang kita tonjolkan itu ya tetap produk kita gitu loh ya. Terus yang terakhir adalah analisis aspek keuangan. Nah, ini juga sangat penting sekali, karena jika perusahaan itu tidak bagus pengelolaan dalam keuangannya, nah itu juga bisa mengakibatkan kegagalan di perusahaan itu sendiri gitu. Itu tolong Mbak Ritia, itu dikondisikan ya Mbak Ritia. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Itu tolong di mute dulu. Saya baru menerangkan ya. Ya, terima kasih. Jadi seperti itu. Ya, untuk analisis kelayakan usaha itu kita harus mencermati aspek-aspek itu yang saya utarakan tadi. Terus yang kedua adalah petunjuk praktis perencanaan usaha ya. Jadi sebenarnya setidaknya kita itu harus mengetahui tentang petunjuk apa yang bisa digunakan untuk membuat perencanaan usaha ya. Jadi kayak kita itu harus bersikap realistis dalam merencanakan usaha, itu kita harus bersikap realistis. Terus dokumentasi setiap pertanyaan atau idemu sendiri. Jadi kalau kamu punya ide, walaupun kamu itu di jalan, kamu itu katakanlah kamu sedang mencari ide tentang aku mau membuat usaha apa, terus kamu tiba-tiba di jalan itu keinget, langsung dicatat ya, karena apa? Itu ide itu bisa hilang gitu loh kalau tidak segera kamu catat. Nah, usahanya dicatat ini, kamu dokumentasi ini, supaya nanti kalau kamu di rumah ataupun kamu nanti lupa, itu bisa
melihat lagi, oh ide-ide apa saja yang kemarin ataupun minggu lalu saya temukan gitu. Itu maksudnya tentang dokumentasi. Terus tonjolkan keunggulan produk. Nah, tadi kan saya udah bilang yang namanya usaha itu yang paling kita tonjolkan yaitu produk. Maka usahakan tonjolkan produk kamu itu. Ya, jangan membuat usaha yang biasa-biasa saja. Contohnya kamu membuat usaha mie ayam, ya. Mie ayam, semua orang mesti di daerah kamu mesti ada penjual mie ayam, benar atau tidak? Ya, Benar, Pak. ya benar. Ada Nah, Pak. kalau kamu itu apa ya, ingin membuat usaha mie ayam juga boleh, tapi harus berbeda dengan yang lain gitu loh ya. Itu. Dan bersifat fleksibel. Saya Aisyah coba bersifat fleksibel ini bagaimana? Maksudnya? Bisa kemana aja, di mana aja, diapain aja bisa. Diapain aja, lebih ke mungkin usaha itu tidak mulu-mulu di bidang kuliner ya. Ya, Iya, kita Pak. lihat ya, tidak mulu-mulu di bidang toko, bidang pakaian, tapi kita harus bersifat fleksibel. Iya Pak, bisa aja Mengikuti usaha perkembangan apa zaman ya, Pak. Ya, mengikuti perkembangan zaman, lihat ya, bagus sekali. Jadi mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau zamannya online ya kita membuat usaha ya jangan mulu-mulu di offline, kita harus meranah ke online, yaitu berhubungan dengan terakhir yaitu kegunaan teknologi yang tepat. Sekarang kita berada di masa teknologi yang tepat, teknologi yang tinggi, yang modern. Kita harus bisa memanfaatkan itu. Oke. Terus perencanaan usaha yang baik ya, ini prinsip pencapaian tujuan, prinsip perencanaan efisien, prinsip patokan perencanaan, prinsip waktu, dan prinsip alternatif. Nah, ini salah satu juga yang tadi di sini penulisan rencana usaha, dan ini perencanaan usaha yang baik. Kita harus memperhatikan prinsip-prinsip ini. Ya, nanti silahkan kalian explore ya. Kalian di sini nanti dilatih mengeksplor ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu sumber daya usaha. Nah, di sini habis ini saya akan menayangkan video yang berhubungan dengan macam-macam atau unsur-unsur sumber daya usaha ya. Sebentar saya tayangkan video. Ini nanti kalian harus mencermati ya hubungannya dengan sumber daya usaha 6M ini. Nanti setelah ini kalian harus menganalisis menganalisis videonya. Saya tayangkan terlebih dahulu, sebentar. Oke, sudah terlihat? Sudah Pak. Udah Pak. Baik. Ini tolong.
Agar sebuah barang menjadi produk bukan sebuah proses produksi, di mana dalam melakukan proses produksi kita harus menggunakan sumber daya usaha. Sumber daya usaha itu dikenal dengan 6M, yaitu men, money, material, mesin, metode, dan market. Yang pertama adalah men. Men adalah manusia yang terlibat dalam proses produksi. Kedua adalah money. Money adalah penerimaan uang dalam proses produksi. Ketiga adalah material. Material adalah bahan baku. Keempat adalah mesin. Mesin ini bisa diartikan sebagai peralatan, bisa diartikan sebagai mesin. Yang kelima adalah metode. Metode atau langkah-langkah atau cara membuat sebuah produk. Keenam yang terakhir adalah market. Market adalah pasar. Bagaimana produk itu dikemas masuk buat supaya dijadikan itu harus dijual. Apakah membutuhkan manusia untuk membuatnya? Ya, pasti membutuhkan manusia. Walaupun berbagai mulai menggunakan mesin untuk membuat pasar, tapi tetap menggunakan manusia. Apakah pasti ini memerlukan uang di dalam prosesnya? Ya, untuk mendapatkan bahan baku kita harus memiliki bahan baku tersebut dengan nominal uang. Apakah tas ini memerlukan bahan baku? Tentu tas ini memerlukan bahan baku. Sebuah produk tidak akan menjadi produk jadi jika ada bahan baku. Bahan bakunya adalah benang kayu. Yang keempat adalah mesin atau peralatan. Apakah membuat tas ini membutuhkan peralatan? Ya, tentu. Jadi, untuk merajut tas itu juga merupakan peralatan di dalam proses produksi. Berikutnya adalah metode. Apakah membuat tas ini membutuhkan cara? Ya, tentu. Karena ini tas rajut tentu menggunakan langkah-langkah yaitu merajut benang menjadi sebuah tas. Dan yang terakhir adalah market. Setelah produk itu jadi menjadi sebuah tas, bagaimana cara kita memasarkannya? Bagaimana cara kita menjualnya? Kita membutuhkan market, kita membutuhkan pasar, kita membutuhkan orang untuk bekerja. Karena itu, 6M yang ada dalam sumber daya usaha, semuanya terlibat di dalam sebuah produk, yaitu produk tas rajut. Sekian video pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat, jaga kesehatan, selamat bergerak, wujudkan merdeka belajar. Oke. Jadi seperti itu ya. Sudah melihat semua tentang video pembelajaran yang Bapak tayangkan tadi? Ya. Oke, sudah paham? Paham. Oke, nah kalau kalian paham, coba ya saya tanya terlebih dahulu mengenai video pembelajaran tadi pada Jabar. Coba tadi di situ kan membahas mengenai apa tadi? 6M, oke. Salah satunya yang pertama yaitu men, manusia. Nah, tadi kan di situ ada sebuah usaha, salah satu usaha yang ditayangkan yaitu usaha tas rajut. Berarti kalau kita hubungkan sumber dayanya itu yang membuat siapa? Oke, kompetensi yang bisa merajut ya. Jadi orang berarti ya. Orang, oke, bagus sekali. Berarti saya simpulkan tadi sudah
memahami tentang video yang saya tayangkan tadi. Setelah itu gini, kalau tadi manusianya sudah kalau salah satu unsurnya itu sudah bisa diidentifikasi. Sekarang coba tadi si Amalina ya tadi ya yang itu. Iya, Pak. Ya, Sama, Pak? tadi kan punya usaha ya. Iya, Pak. Punya usaha. Tadi unsur yang kedua yaitu apa? Mani, Pak. Money. Nah, Iya. bisa nggak mengkaitkan teorimu dengan usaha kamu seperti yang ada dalam video tadi? Jadi kalau money kan berarti uang, Pak. Iya. Nah, butuh modal. Kalau Iya. saya punya usaha ya saya harus punya modal dulu, Pak, agar bisa tercapai semuanya. Maksudnya bahan bakunya bisa terbeli gitu loh, Pak. Nah, kalau boleh saya tahu kamu membuat usaha itu ya, itu membutuhkan modal berapa kira-kira? Awal ya, Pak ya. Ya, awal. Awal merintis 100.000 kalau nggak salah ya, Pak. 100.000. Dan itu sudah dijalankan berapa tahun? 2 tahun mungkin. 2 tahunan ya. Kalau dikalkulasi sebulan omsetnya berapa? Itu dapat. Wah, saya tuh ini, Pak, jadi kalau ada orderan aja, jadi nggak rutin. Oh, setiap hari. open Kalau PO pas ya, lagi pre-order ya berarti. Ya, pre-order, Pak. Oke, tapi Ya, maklum banyak sih, bukan. keuntungannya itu juga itu ya, keuntungannya lumayan lah ya, berapa persen? Ya, lumayan. Ya, intinya saya bisa beli kulkas lah, Pak. Waduh, beli kulkas. Bisa beli kulkas. Oke, ini Itu penjualan. dicontoh ya, dari cemilan yang Sekeuntungan, Pak, bukan hasil penjualan, sekeuntungan. Yo, ya, maksudnya untuk teman-teman ya, teman-temannya itu ini contoh ya, itu usaha kecil bisa mendapatkan manfaat yang besar sekali. Oke, terima kasih Amalina. Ya, Amalina sama-sama, Pak. sudah mencermati video yang saya tayangkan tadi seperti itu. Tadi apa ya? Ya Pak. Usaha apa tadi? Contohnya kamu. Tadi kan saya pengen toko Pak, Ya. toko kelontong. Kalau toko kelontong kalau dilihat dari sumber usaha berarti orangnya yang akan mengelola itu mulai dari jaga, kemudian mengelola barangnya. Ya. Gitu. Kemudian faktor usaha yang kedua itu tadi money. Jadi yang dimaksud money itu tidak terlepas dari yang namanya uang ataupun modal yang akan digunakan untuk usaha tersebut, kayak gitu tadi Pak. Oke, berarti sudah paham semua ya tentang menganalisis sumber-sumber usaha, sumber-sumber daya usaha yang harus kalian perhatikan dalam pembuatan usaha. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita sudah mengetahui ya, kita sudah pertama tadi mengetahui tujuan, mengetahui alasan kenapa kita harus mempelajari ini. Terus kalian tadi juga sudah melihat video tentang sumber daya usaha, salah satunya sumber daya tas, rajut. Terus yang kalian juga sudah mendengarkan sedikit pemaparan materi dari PowerPoint tadi. Untuk selanjutnya, kan tadi saya di pembukaan tadi kan sudah ngomong, saya akan mengelompokkan kalian ke beberapa kelompok ya, ke beberapa kelompok. Karena di kelas ini nanti tolong dibagi ya, jadi dibagi, jangan saling pilih karena sama saja ya, satu orang sama satu orangnya sama aja. Nanti tolong dibagi. Contohnya Abdul Jabar ya, itu jangan hanya selama ini sama Hadira saja, kadang juga boleh ke Aisyah satu kelompok nggak apa-apa, Hadira juga jangan ke Jabar saja, pindah ke Ida terus jadi satu kelompok, itu nggak apa-apa ya. Kalau nonton nanti mohon maaf nanti kelompoknya diatur. Kalau sudah berkelompok nanti ini akan saya kasihkan LKPD. Apa itu LKPD? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nah, di situ nanti ada suatu soal ya yang harus kalian pecahkan hubungannya dengan materi-materi yang saya sudah terangkan tadi di awal ini.
saya akan menunjukkan dulu LKPD-nya. Bentar. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ini ya. Jadi lembar kerja peserta didik ya. Kita KD-nya 3.4 menganalisis kebutuhan sumber daya usaha ya. Ini indikator pencapaiannya yang harus kalian nanti lengkapi adalah menganalisis konsep perencanaan usaha, menganalisis aspek layakan usaha, menganalisis sumber daya usaha. Oke. Untuk nanti untuk pertemuan selanjutnya ini merencanakan sumber daya usaha, tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya sampai ke sini dulu ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini ya, yang seperti tadi saya bilang di awal, yaitu kalian harus mampu menganalisis konsep perencanaan usaha, mampu menganalisis aspek layakan usaha, mampu menganalisis sumber daya usaha, dapat merencanakan sumber daya usaha, dan yang terakhir menyusun perencanaan usaha. Nah, untuk tugas ya yang harus kalian selesaikan pada pertemuan kali ini adalah petunjuknya, mohon diperhatikan terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama, pahami dan cermati tugas yang diberikan ya. Bacalah dengan seksama cara pengerjaan dan pengumpulan tugas. Tugas dikerjakan secara kelompok yang sudah sesuai tadi saya instruksikan untuk membuat kelompok. Terus diskusikan dengan kelompok terkait permasalahan yang ditentukan. Terus tugas dapat dikerjakan baik di kelas, perpustakaan, dan di lingkungan sekolah. Jika ada permasalahan maupun menemui masalah kesulitan dapat ditanyakan kepada guru. Dalam LKPD ini telah disertakan video ilustrasi sebagai tambahan referensi siswa. Jadi nanti di sini saya cantumkan untuk literasi di videonya. Terus kita hari ini yaitu ini ya kegiatan 1 untuk pertemuan pertama ya, ini yang harus kalian perhatikan. Jadi disajikan sebuah kutipan faktual, siswa diminta melakukan analisis mengenai masalah yang dihadapi para pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia, serta mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tahapan problem solving dalam pembelajaran problem based learning. Ya, kita langsung saja ke soalnya. Ini soalnya adalah seperti ini. Ya, ini yang nanti saya kasihkan ke kalian ya, formatnya seperti ini. Ini nanti dituliskan saja nama kelompok 1, 2, 3, 4 gitu. Kelas kita yaitu 11 BDP 1. Anggotanya silakan ditulis secara lengkap ya. Ya hadirat Syukurman, Amalina, Imadarti. Jadi nggak boleh cuma nama depannya saja. Terus soalnya ini, dari prinsip dasar dalam membangun sebuah usaha, banyak UMKM yang mengalami kendala baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Ada perusahaan yang mampu melewati masa kritis, namun banyak pula yang tumbang. Simaklah artikel berikut. Nah, di sini saya sudah sediakan artikel. Ya, sudah sediakan artikel. Nah, artikel ini mengenai tantangan industri halal di Indonesia. Nah, nanti kalian baca, kalian cermati, kalian nanti analisis ya, benar-benar dibaca, didiskusikan kepada temannya. Baru kalian nanti soalnya adalah yang pertama kalian harus merumuskan masalah yang ada. Terus mengidentifikasi masalahnya. Terus pertanyaan masalah dan akar masalah yang kalian temui di kutipan di atas ini. Ya, yang sudah saya sediakan. Terus ini di form ini juga ada aktivitas pembelajaran penyelesaian masalah, telaah referensi, yaitu ini referensinya. Terus kalian mengisi hasil telaahnya apa saja. Terus yang kedua hasil diskusi kelompoknya apa saja di sini. Ya, terus hasil yang dicapai apa saja. Setelah itu kalian menyimpulkan solusi masalah secara berkelompok. Nah, itulah
LKPD untuk pembelajaran yang pertama ini ya, yaitu menganalisis permasalahan mengenai tantangan industri halal di Indonesia. Oke ya, paham ya? Ya Pak. Oke, kalau sudah paham, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah saya share LKPD-nya. Waktunya berapa lama Pak? Waktunya karena kita ini 3 jam pelajaran ya, 3 jam pelajaran yaitu 45 menit dikali 3 berarti berapa? Sekitar 135 ya, 135 itu nanti bisa kita pakai sekitar 1,5 jam ya, 1,5 jam untuk mengerjakannya. Oke, segera dikerjakan. Ya Ya Pak. Pak. Kita sudah 1 jam nih Pak. Oke, sudah 1 jam ya, mungkin sudah selesai semua ya. Sudah Pak, sudah selesai. Sudah selesai semua. Sudah, Baik, kalau sudah selesai semua, berarti kalian nanti harus saya kasih waktu dulu untuk mungkin kalian berdiskusi dengan kelompok lain. Jadi nanti juga bisa kalau ada kelompok yang masih belum menemukan jawaban di 1 jam ini atau belum yakin 1 jam ini, kalian kelompok 1 dan kelompok 2 ataupun kelompok lainnya boleh saling berdiskusi juga untuk menentukan permasalahan kali ini. Yang selanjutnya kalian nanti harus mempresentasikan LKPD ini, mempresentasikan permasalahan yang sudah kalian analisis tadi ya. Oke, jadi seperti itu untuk kali ini ya. Nanti tetap saya tunggu presentasinya, dan presentasinya nanti bisa dipresentasikan seperti ini. Nah, apakah sudah siap presentasi untuk kali ini? Kalau belum siap, kita lanjutkan pertemuan kedua ya. Ya Pak, pertemuan kedua ya. Oh gitu ya? Belum siap ya? Sudah Pak, tapi kayaknya waktunya nggak cukup Pak. Oh, waktunya nggak cukup. Oke, kalau memang waktu tidak cukup, berarti untuk pelajaran kita hari ini ya kita selesaikan sampai sini dulu. Berarti nanti kalian harus mempresentasikan tentang permasalahan yang harus kalian analisis, seperti permasalahan yang sudah saya tampilkan di LKPD tadi ya. Jadi Iya, Pak. sebelum saya menutup pembelajaran kali ini ya. Jadi sebenarnya apa sih tujuan saya biar kalian tadi itu saya suruh menganalisis gitu, saya kasih permasalahan supaya kalian tadi aware, kalian tadi kalian perhatian juga terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di bidang usaha di Indonesia seperti itu. Dan otomatis juga nanti dalam pembelajaran kali ini saya pun menilai kalian itu tidak hanya menilai dari form tadi aja, tapi juga sikap. Contohnya tadi Tias, Amalina yang sudah berani mengutarakan pendapatnya, itu juga masuk dalam penilaian saya. Seperti itu Pak Adira, Pak Jabar, itu Aisyah tadi juga berani mengutarakan pendapat, itu juga saya masukkan ke dalam nilai tambahan juga. Jadi tolong untuk yang lain itu nanti supaya bisa lebih aktif dalam pembelajaran saya kali ini. Nah, sebelum saya selesaikan ini pembelajarannya, saya tanya dulu. Kita kan kali ini kan sudah lama sekali ya untuk belajar, jadi sudah sekitar berapa jam ya, 2 jam lebih ya. Itu terakhir sebelum saya menutup, apa sih yang kita dapatkan, manfaat apa sih yang kita dapatkan tentang mempelajari sumber daya usaha ini? Mungkin ada yang mampu memberikan jawaban. Apa manfaatnya setelah kalian mempelajari ini? Saya Pak. Ya, boleh. Ya Pak, saya akan coba untuk merangkum apa sih manfaatnya setelah kita mempelajari materi yang sudah Pak Erik jelaskan. Ya. Itu tadi sumber daya usaha sudah dijelaskan sama Pak Erik. Jadi pada saat kita akan membuat suatu usaha, kita sudah
tahu sumber daya apa saja yang akan kita kelola dalam usaha tersebut, gitu Pak. Oke, terima kasih Tias, baik sekali. Ya, salah satu manfaatnya memang seperti itu. Terus yang kedua, apakah kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik? Sekiranya kalian itu tadi mungkin ada yang itu. Apakah Sudah, kalian Pak. sudah ya? Sudah ya? Sudah, saya pun juga melihatnya seperti itu. Kalian sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik, tapi sudah mengutarakan pendapatnya, tidak malu-malu. Itu sangat baik untuk kalian semua. Kita beri applause ya untuk kalian semua ya untuk hari ini ya. Oke, sangat bagus sekali. Terus mungkin masukan dari saya untuk kedepannya ya, kalian mungkin lebih banyaklah membaca artikel ya tentang usaha apa saja yang ada di Indonesia, lebih memperbanyak cakrawala kalian dengan membaca buku, menonton video. Itu nanti kalau kalian mendapatkan permasalahan, mendapatkan tugas, mendapatkan soal, itu kalian itu wawasannya luas gitu loh. Jadi kalau ditanya itu nggak seputar itu aja ya. Dan dalam diskusi juga tolong lebih aktif lagi untuk kalian. Oke? Iya Pak. Oke, bisa ya, bisa. Ya Pak, makasih Pak. Oke, kalau seperti itu, kalau sudah semuanya paham, kita tutup kali ini. Sebelumnya kita akan yel-yel. Saya tuh punya yel-yel ya. Saya punya yel-yel, tolong kalian ikuti ya. Jadi yel-yelnya seperti ini. Kita kan jurusan pemasaran ya. Kita jurusan pemasaran. Kalau saya bilang pemasaran itu bisa diandalkan, gitu ya. Oke? Ya Pak. Oke. Jadi kalau saya bilang pemasaran Bisa diandalkan. Oke, terima kasih. Semangat sekali kalian. Saya beruntung punya murid-murid seperti kalian yang bisa diandalkan. Oke, terima kasih. Kalau sudah, tolong Bapak Ketua, kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Ketua, hadirat, silakan menutup pembelajaran dengan doa. Baik Pak, teman-teman, setelah kita melalui proses pembelajaran dan juga ingat tugas yang diberikan oleh Bapak Guru agar semuanya bisa berjalan dengan baik, dan untuk pembelajaran berikutnya, dan sekarang kita menyelesaikan pembelajaran kita dengan mengakhiri dengan kita berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekali lagi, semoga nanti jangan lupa kalau pulang langsung pulang, nggak boleh nongkrong-nongkrong terlebih dahulu. Iya Pak, makasih ya Pak. Ini masih Jaga kesehatan juga Pak ya. Ya. Makasih Pak. Oh ya. Kalau mau pergi, tolong ganti seragam dulu, ganti baju biasa dulu. Saya nggak Ya, mau kalau murid-murid saya itu masih nongkrong pakai seragam. Oke? Iya Pak. Tetap Ya Pak. jaga kesehatan. Terima kasih ya Pak. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Selamat siang.